Pernah nggak sih kalian mikir kalau peradaban kita ini seperti sebuah game yang grafiknya sudah update ke 4K, tapi sebenarnya dijalankan di atas mesin tua yang penuh bug? Dalam sejarah manusia, ada satu narasi yang kita pegang teguh. Kita berevolusi dari primitif ke modern secara perlahan, dari batu yang dipukul-pukul, ke perunggu, ke besi, lalu ke mesin uap, dan akhirnya ke smartphone kamu yang pakai buat nonton video ini. Masalahnya, narasi garis lurus itu seringkali bertabrakan dengan kenyataan di lapangan. Para arkeolog menemukan struktur bangunan yang menurut nalar teknik sipil seharusnya tidak bisa dibuat oleh orang yang belum mengenal roda atau tulisan. Ini bukan soal alien, tapi soal legasi hardware peradaban yang jauh lebih canggih daripada yang tertulis di buku cetak sekolahmu. Kali ini, kita tidak akan membahas palu atau baterai kecil. Kita akan membahas 8 struktur raksasa yang seolah-olah diletakkan di sana oleh admin semesta yang lupa menghapus aset peradaban sebelumnya. Siapkan nalar kritis kamu. Mari kita bedah optimization error dalam arsitektur sejarah. Puma Punku, Lego raksasa dari Bolivia. Kita mulai dari dataran tinggi Bolivia. Puma Punku adalah mimpi buruk bagi para insinyur modern. Di sini kamu akan menemukan blok-blok batu andesit yang dipahat dengan presisi yang tidak masuk akal. Sudut-sudutnya 90 derajat sempurna, permukaannya halus seperti hasil NCN machine, dan ada lubang-lubang bor kecil yang lurusnya melebihi garis penggaris sekolahmu. Nalarnya begini, andesit adalah salah satu batu terkeras di bumi. Menurut sejarah, orang-orang Tiwanaku yang membangun ini hanya punya alat dari tembaga dan batu. POV kamu, coba potong batu granit pakai sendok makan. Mustahil kan? Tapi di Puma Punku, batu-batu seberat puluhan ton ini dipasang dengan sistem interlocking seperti Lego. Ini bukan sekedar bangunan, ini adalah bukti adanya high-end tools yang log filenya hilang dari sejarah. Göbekli Tepe, kuil yang mendahului pertanian. Di Turki, ada situs bernama Göbekli Tepe. Situs ini berusia 12.000 tahun, artinya dibangun saat manusia seharusnya masih jadi pemburu dan pengumpul yang tinggal di gua dan belum tahu cara menanam padi. Tapi nyatanya, mereka sudah bisa memahat pilar-pilar batu setinggi 6 meter dengan relief hewan yang sangat detail. Ini adalah sequence break dalam sejarah. Logikanya, manusia baru menetap dan membangun struktur besar setelah mereka punya surplus makanan dari pertanian. Tapi Göbekli Tepe ada sebelum pertanian ditemukan. Ini seperti kamu menginstal aplikasi editing video sekelas Premiere Pro di komputer yang belum punya sistem operasi. Siapa yang mengorganisasi ribuan orang untuk memahat batu ini sebelum ada konsep negara atau gaji? Kailasa Temple, printer 3D dari gunung batu. Pindah ke India, ada satu mahakarya yang bernama Kuil Kailasa. Bangunan ini tidak dibangun dengan menumpuk batu dari bawah ke atas. Sebaliknya, mereka memahat satu buah gunung batu dari atas ke bawah. Ya, dari puncak gunung ke lantai dasar. Mereka membuang 400.000 ton batu hanya untuk menyisakan satu kuil yang sangat rumit. POV kamu, bayangkan kamu memahat patung. Tapi kalau salah sedikit saja, kamu nggak bisa nambahin semen buat nutupin itu. Kamu harus presisi 100% sejak hari pertama. Para ahli hitung, dengan teknologi saat itu, butuh ratusan tahun buat menyelesaikannya. Tapi catatan sejarah bilang ini selesai dalam waktu singkat. Ini adalah bukti teknik subtractive manufacturing yang terlalu canggih untuk masanya. Seolah-olah mereka punya power tools yang belum pernah kita temukan. Nan Madol, Venesia dari Pasifik yang terlalu berat. Di tengah Samudra Pasifik, ada kota mati bernama Nan Madol yang dibangun di atas terumbu karang. Kota ini terdiri dari 92 pulau buatan yang dihubungkan oleh kanal. Yang gila adalah materialnya. Ribuan balok batu basal berbentuk prisma yang berat totalnya mencapai miliaran ton. Pertanyaannya sederhana, dari mana batunya dan gimana cara bawanya? Basal itu tidak ada di pulau itu. Mereka harus membawanya lewat laut lalu menyusunnya di atas air tanpa semen. POV kamu mencoba menyeimbangkan tumpukan batu berat di atas rakit kayu di tengah ombak. Logikanya, peradaban pulau kecil tidak punya sumber daya untuk proyek semegah ini. Nan Madol adalah resource patch yang tidak masuk akal di tengah lautan luas. Sacsayhuaman, puzzle batu tanpa celah. Di Peru, ada benteng bernama Sacsayhuaman. Di sini ada dinding yang terbuat dari batu-batu raksasa seberat 100-200 ton yang dipasang sangat rapat. Saking rapatnya, kamu bahkan nggak bisa menyelipkan selembar kertas di antara batu-batu itu. Dan ingat, batu-batu ini bentuknya tidak beraturan, seperti puzzle yang acak tapi pas. Nalar teknis kita akan bilang, oke, mereka pasti pakai laser buat motong. Tapi sejarah bilang mereka pakai batu lain buat mukul-mukul.
POV kamu punya batu seberat bus Transjakarta, dan kamu harus ngepasin bentuknya dengan batu lain sampai nggak ada celah mikroskopis. Secara manual, itu namanya kegilaan yang terorganisir. Saksai Muhammad membuktikan bahwa peradaban Inka, atau pendahulunya, punya pemahaman tentang material sains yang melampaui zaman besi. Derinkuyu, bunker kiamat di bawah tanah. Di Kapadokia, Turki, ada sebuah kota bawah tanah yang bisa menampung 20.000 orang, lengkap dengan ternak dan gudang makanan. Kedalamannya mencapai 18 lantai di bawah tanah. Ini bukan sekedar gua, tapi kota dengan sistem ventilasi yang jenius dan pintu batu raksasa yang bisa dibuka hanya dari dalam. Pertanyaannya, siapa yang mereka takuti sampai harus membangun vault ala Fallout sejauh itu ke bawah tanah? Dan gimana cara mereka memahat batuan vulkanik itu tanpa membuat seluruh struktur runtuh karena tekanan tanah? Derinkuyu adalah bukti adanya defense system masif yang menunjukkan kalau masa lalu bumi mungkin jauh lebih berbahaya dan penuh konflik daripada yang kita duga. The Longyu Caves, misteri tanpa log file. Di China, ada 24 gua buatan manusia yang ditemukan secara tidak sengaja oleh petani. Gua-gua ini besar, luas, dan seluruh dindingnya dipahat dengan pola garis diagonal yang seragam. Yang aneh, tidak ada satupun catatan sejarah dalam Kekaisaran China yang menyebutkan pembangunan gua raksasa ini. Bayangkan, proyek sebesar ini pasti melibatkan ribuan pekerja dan jutaan jam kerja. Gimana bisa proyek mega infrastruktur kayak gini nggak dicatat oleh juru tulis kaisar yang biasanya sangat rajin mencatat hal sepele? Ini seperti ada file sebesar 100 GB di hard disk sejarah kita yang nggak punya nama dan nggak jelas siapa uploadernya. Longyu Caves adalah ghost data dalam memori peradaban kita. The Unfinished Obelisk, kegagalan yang mengungkap rahasia. Terakhir, kita ke Mesir. Ada sebuah obelis raksasa yang belum selesai dipahat, masih menyatu dengan batuan induknya. Kalau selesai, beratnya akan mencapai 1.200 ton. Di sini kita bisa melihat bekas-bekas pengerjaannya. Nalarnya adalah, bagaimana mereka berencana mengangkat batu seberat 1.200 ton dari lubang itu dan membawanya ke kuil yang jauhnya ratusan kilometer. Kita bahkan kesulitan melakukan itu dengan alat berat modern sekarang. Obelis ini adalah bug report yang tersisa, sebuah bukti ambisi manusia yang melampaui batas alat yang mereka miliki. Melihat obelis ini, seperti melihat sebuah proses rendering yang terhenti di tengah jalan karena hardware-nya nggak kuat. Dari 8 struktur ini, kita bisa tarik satu kesimpulan logis. Nalar sejarah kita mungkin masih terlalu sempit. Kita seringkali meremehkan kemampuan nenek moyang kita hanya karena mereka tidak punya listrik. Padahal artefak-artefak arsitektur ini menunjukkan bahwa mereka punya operating system yang berbeda. Mungkin bukan berbasis mesin uap, tapi berbasis pemahaman material dan organisasi massa yang kita sendiri belum paham sepenuhnya. Dunia ini bukan sekedar garis lurus yang membosankan. Sejarah kita penuh dengan lompatan teknologi yang hilang, peradaban yang terhapus, dan proyek-proyek mustahil yang ditinggalkan begitu saja. Struktur-struktur ini adalah saksi bisu bahwa di masa lalu, manusia pernah melakukan hal-hal yang menurut nalar modern adalah cheating. Itulah pembahasan kita tentang 8 struktur yang merusak nalar arsitektur dunia. Ternyata masa lalu kita tidak sesederhana manusia purbawa makan daging mentah. Ada kecerdasan sistemis di sana yang bikin kita sadar kalau kita mungkin bukan generasi paling pintar yang pernah ada di bumi ini. Nah, dari 8 bug arsitektur tadi, mana yang menurut nalar kamu paling nggak masuk akal? Apakah kamu lebih bingung sama Lego di Puma Punku atau bunker yang raksasa di Turki? Coba tulis teorimu di kolom komentar. Apakah ini bukti peradaban maju yang musnah, atau memang nenek moyang kita cuma punya banyak waktu luang buat memahat batu? Mari kita debat sehat di bawah. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, ngelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.